Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah presentasi mengenai hak asasi manusia alias HAM. Selamat mendengarkan. Ya, masuk kepada materi pertama, yaitu apa sih itu hak asasi manusia? Nah, menurut Bapak Maryam Budiarjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahirannya dan kehadirannya di dalam hidup, alias ketika lahir dia sudah ada HAM itu, dan dia tanpa membeda-bedakan dari ras, agama, golongan maupun hal-hal sebagainya, karena itu bersifat asasi dan universal. Dan hak asasi manusia juga menjadi dasar dari semua hak asasi, bahwa dia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Begitu. Sedangkan hak asasi manusia menurut Mr. Thomas Jefferson, yaitu HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Ya iyalah, karena kebebasan ini berasal dari Tuhan, dari lahir, dan dia itu selalu melekat dan memiliki eksistensi pada individu tersebut. Begitu. Dan pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan dari hak asasi manusia tersebut. Sejarah hak asasi manusia secara global, yaitu bahwasanya hak asasi manusia ini sudah ada gitu loh dari beribu-ribu tahun yang lalu, sehingga hak asasi manusia ini dibela guna meningkatkan kesadaran dan membela keadilan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia tersebut. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya hukum Hammurabi. Nah, pada zaman kerajaan Babilonia atau 2000 sebelum Masehi telah diupayakan penyusunan suatu hukum atau aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan hak asasi manusia warga negara terhadap kesewenangan dari kerajaan atau kekuasaan. Gitu. Yang kedua ada namanya Magna Charta, yaitu kesewenangan dari Raja Inggris yang membuat para bangsawan ini memaksa untuk menandatangani sebuah piagam. Nah, piagam itu bertujuan guna membela keadilan bagi para bangsawan. Nah, di dalam piagam tersebut itu ada 63 pasal, dan piagam tersebut menjadi landasan sebuah pemerintahan monarki konstitusional. Di dalam prinsipnya, piagam ini memberikan kekuatan sang raja itu harus dibatasi. Jadi raja itu nggak boleh sewenang-wenang. Dan yang kedua, hak asasi manusia itu lebih penting daripada kedaulatan ataupun kekuasaan dari raja tersebut. Yang ketiga, dalam masalah kenegaraan yang termasuk dalam pajak itu harus mendapatkan persetujuan dari para bangsawan. Keempat, tidak seorang pun dari warga negara yang kemerdekaannya itu ditahan ataupun dirampas kekayaannya ataupun diperkosa hak-haknya dan juga diasingkan, kecuali itu berdasarkan dari persetujuan para bangsawan atau persetujuan hukum. Jika kurang jelas, maka saya akan menghilang dan video ini dapat di-pause untuk Anda atau penonton membacanya dengan lebih seksama dan teliti. 1, 2, 3 kaki kunci. Lalu bagaimana sejarah hak asasi manusia di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor dari hak asasi manusia. Namun bukan berarti hak asasi di Indonesia itu tidak ditegakkan.
Hak asasi di Indonesia itu sudah ditegakkan dari zaman yang namanya penjajahan atau kolonialisme, begitu. Pada masa penjajahan itu banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi, seperti kerja paksa, penculikan, pemerkosaan terhadap wanita oleh para orang-orang yang tidak merasa berdosa, hingga penindasan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Lalu dalam Undang-Undang 1945, bagaimana sih HAM itu diatur? Berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, negara Indonesia itu menjamin dan melindungi hak asasi manusia pada warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesetaraan hidup baik jasmani maupun rohani, antara lain berkaitan dengan hak asasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, agama, maupun hal-hal yang lain yang mencakup mengenai kesetaraan, begitu. Dalam Undang-Undang 1945, hak asasi manusia itu diatur di dalam pasal 28, baik dari 28A hingga pasal 28J, yang dapat Anda lihat sebagai berikut. Ada pasal 28 ayat 3, ayat 4, dan yang lain-lain hingga pasal 28J ayat 3 dan 4 pula. Begitu. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Karena saya memiliki banyak kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.